Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hafiz Hermanda Putra dengan NIM 210164146, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun masuk 2021. Kali ini saya akan membawakan materi tentang berita atau kegiatan menyiar. Yang pertama ada bahasa penyiar. Keterampilan berbahasa seorang presenter akan teruji pada saat melaksanakan tugasnya, seperti keterampilan menyimak atau mendengarkan bagi seorang presenter. Acara yang tengah dibawakan presenter dapat berjalan lancar, jelas, dan kontekstual karena peranan keterampilan menyimak para presenter tersebut. Presenter penyaji berita dalam melaksanakan program acara harus terampil menyimak dan serba cepat, yaitu cepat berpikir, cepat bertindak, dan bertutur dengan kalimat yang efektif, atau dengan kata lain, dengan kalimat yang tidak bertele-tele. Kita masuk kepada materi yang kedua, B. Langkah-langkah membaca berita. Adapun langkah-langkah untuk kita dapat membaca berita dengan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan intonasi yang jelas. Yang kedua, harus memperhatikan artikulasi. Artikulasi yakni kejelasan presenter dalam membacakan kata demi kata. Yang ketiga, ada memperhatikan volume suara. Yang keempat, penggunaan irama dalam membaca berita. Penggunaan irama bertujuan untuk supaya beritanya tidak monoton dan penyimak tidak bosan dalam mendengarkan berita. Yang kelima, ada menjaga sikap tubuh yang tegap. Yang keenam, perhatikan tatapan mata. Yang ketujuh, penyesuaian konteks. Dan yang kedelapan, tetap tenang saat ada kesalahan teknis. Materi yang ketiga, naskah berita. Hal yang paling perlu untuk diperhatikan dalam menulis sebuah berita adalah jurnalis harus memperhatikan prinsip 5W1H. Prinsip 5W1H meliputi what atau apa, when kapan, who siapa, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Setelah memahami apa itu 5W1H, sebaiknya juga memperhatikan beberapa hal berikut selama menulis berita. Yang pertama, tulislah berita dengan jujur. Yang kedua, perhatikan penggunaan tanda baca koma dan seluruh tanda baca lainnya. Yang ketiga, tulislah berita dengan logis. Yang keempat, utamakan penggunaan kalimat aktif serta pemilihan kata yang tepat. Yang kelima, catat dengan detail, dengarkan, dan rekam. Yang keenam, tulislah dalam kalimat yang lengkap, jelas, serta jernih. Yang ketujuh, fokuslah pada topik berita yang ditulis. Jangan sampai berita yang kita tulis tidak nyambung atau ngawur dan malah pergi ke sangat jauh dari konteks yang sebenarnya. Yang kedelapan, tulislah berita secara proporsional dan jangan berlebihan. Yang kesembilan, periksa kembali kalimat kutipan, pernyataan, dan dalam rekaman dan informasi, dan konfirmasi. Dan yang kesepuluh, patuhilah kode etik jurnalistik yang melarang wartawan melakukan plagiat. Dan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini ada praktik berita. Di sini saya akan membahas tentang presenternya itu sendiri. Seorang presenter harus mengetahui dengan pasti kelebihan pada dirinya yang dapat dipakai sebagai modal untuk lebih ditonjolkan untuk menambah rasa percaya diri. Seorang presenter juga harus memiliki kepribadian. Dengan kata lain, seorang presenter dalam menentukan brand image dan dapat konsisten dalam menekuninya. Karakter yang baik juga harus dimiliki seorang presenter. Maksudnya, presenter harus pandai dalam menjaga sikap tertentu agar mendapat kepercayaan, seperti tepat waktu, disiplin, dan selektif terhadap pemilihan acara. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.